Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kelas 11 Putra ya semuanya, hari ini kita lanjut ya. Kemarin Zoom, sekarang Zoom lagi ya. Jadi untuk pekan ini memang fokusnya kita meetingnya via Zoom ya. Nah, baru pekan depan kita nggak pakai Zoom lagi. Dan bahasa Indonesia juga untuk pekan depan kita akan ulangan harian ya. Ulangan hariannya adalah membuat cerita pendek ya. Membuat cerita pendek sama seperti artikel sebelumnya, nggak usah banyak-banyak ya, 1-2 halaman itu cukup ya. Nah, nanti setelah ini kita akan kupas tuntas lah, bukan kupas tuntas, kupas secara perlahan lah, gimana sih caranya bikin cerpen itu ya. Kalau saya pribadi memang bikin cerpen itu udah biasa aja sih, karena udah pernah ngeluarin antologi juga ya, udah ikut antologi cerpen bersama juga ya, lumayan banyak lah karyanya gitu yang bisa ini. Dan saya juga pengen berbagi ke kalian gimana sih cara saya itu dalam merancang cerita pendek saya itu supaya jadi cerita gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang unsur intrinsik dari dalam cerita pendek. Coba di sini kira-kira ada yang tahu berapa sih jumlah unsur intrinsik di dalam cerita pendek gitu? Ya, silakan boleh langsung ngomong, boleh di chat untuk menjawabnya. Berapa jumlahnya? Berapa? Boleh nebak-nebak, boleh, silakan. Unsur intrinsik itu yang kayak gimana, Sir? Contohnya alur. Nah, ya, itu intrinsik yang ada 5. Di dalam cerita. Siapa tadi? 5. Yasin? Berapa Yasin? Sekitar 5 kayaknya. Sekitar 5 kayaknya. Okay. Yasin 5. Yang lain silakan. Ada berapa? 4. Andre ada 4. Oke. Lanjut, yang lain ada lagi? 4, 5. Ada berapa kira-kira? Ini kita boleh nebak-nebak ya. Boleh nebak-nebak. Nggak mesti benar jawabannya. Lima, Ustaz. Ya. Berapa Azam? Berapa tadi Azam? 5. 5, oke. Ada yang 5, ada yang 4. Oke, sekarang saya balik lagi ke Yasin dulu. Yasin, 5 itu apa aja, Sin? Apa aja, Sin? Coba, Sin. Boleh diketik. 5 itu apa aja? Tadi Yasin 5 katanya. Arifin 4. Oke. Kita ke Yasin dulu. Tadi ada 5. Apa aja tadi tuh? Yang 5 itu tadi. Oke. Lanjut ke yang tadi juga, Andre sama Azam sama Arifin yang 4 ya. Apa aja itu 4 tadi? Ya. Boleh langsung diketik ya. Boleh langsung ngomong. Apa aja tuh? Yang pertama itu alur. Alur, oke. 2, tokoh dalam ceritanya itu. Tokoh dalam cerita, oke. Latar tempat atau latar suasana. Dan kayak makna cerita gitu. Apa itu Andre? Apa tadi?
makna ceritanya. Makna amanat berarti. Ya, amanat gitu ya. Amanat, oke. Oke, Andre tadi sudah menyebutkan 4. Ada alur, tokoh, latar, amanat. Kira-kira masih ada yang kurang nggak? Atau cukup itu aja? Ada Gus Nur bilang 6 tadi tuh. Tuh Gus Nur bilang 6. Apa Gus Nur? Tambahi 2-nya tuh. 2-nya apa lagi Gus? Tema. Apa itu? Tema. Oke, tema. Apa lagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Ada lagi? Pas ya, 6 ya? Pas ya? 6 ya? Oke. Ya, 6. Ya, secara umum ya buat semuanya ya. Jadi unsur intrinsik itu ada 6 secara umum. Nah, tapi tadi sebenarnya kurang 1, ada 7 sebenarnya. Yang paling penting itu adalah gaya bahasa. Nah, itu yang terakhir. Oke, coba kita rekap ya satu-satu ya. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada penokohan atau tokoh tadi. Kemudian ada latar. Kemudian ada alur. Lalu ada apa lagi tadi? Sudut pandang. Oh, maaf. Gaya bahasa. Dan yang terakhir adalah Amanat. ya, 7 ya. Jadi semuanya totalnya sebenarnya ada 7 ya. Cuma secara umum yang banyak orang tahu ada 6 itu tadi. Nah, kemarin kalian sudah membaca, ya sebelumnya terima kasih ya yang sudah menjawab, yang sudah menerka-nerka dan memberikan jawabannya tentang apa saja sih apa saja sih unsur intrinsik dari cerita pendek ya. Nah, jadi kemarin kan kalian sudah baca tuh cerpennya A.A. Nafis kemarin. Apa judulnya kemarin? Cerpen A.A. Nafis yang kalian baca kemarin? Rubuhnya surau kami. Ya, robohnya surau kami. Tahu ya surau itu apa ya? Surau? Tahu. Ya, Tempat surau sholat. itu mirip langgar lah. Langgar. Musola gitu. Cuma lebih kecil lagi dia. Nah, kita akan coba untuk mengupas ya secara perlahan unsur intrinsik daripada cerpen itu sendiri ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Saya akan share screen dulu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan? Nah, Ya, kelihatan. ini sumbernya saya ambil dari jurnal orang ya. Ini jurnal orang yang menulis tentang nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, jadi di dalam artikel ini, siapa sih nama orangnya ini? Saya lupa nama orangnya. Ya, dia mencoba membahas juga unsur intrinsik dari cerpen ini. Nah, yang pertama, tema tadinya. Tema tadi kita bisa artikan tema itu sebagai makna ceritanya atau gagasan utama dasar cerita. Nah, kita kalau mau bikin cerita itu harus ada temanya dulu. Kita mau bahas tentang apa? Apakah tentang keagamaan seperti Robohnya Surau Kami ini kan ini konflik sosial juga. Nah, apakah tentang fiksi sains atau tentang fantasi dan lain sebagainya. Tema itu mesti kita tentukan dulu dalam menulis cerpen. Ya. Dari Robohnya Surau Kami itu temanya bisa kita lihat ya, adanya persoalan batin dari si kakek Garin setelah mendengar bualannya si Ajo Siji. Ini nih. Wah, ini panjang ya. Ya, ini dia pergolakan batinnya gitu ya. Dia manusia, tapi selama ini dia peduli sama dirinya sendiri saja. Gitu.
Kemudian yang kedua ya kita berusaha untuk ini ya cepet-cepet aja soalnya nanti ini bisa kalian baca sendiri di materi yang akan saya share. Ya, yang kedua adalah alur ya. Alur di sini ada struktur dari ceritanya gitu. Struktur ceritanya itu mau apakah ceritanya itu berjalan maju kronologis atau maju mundur gitu. Atau malah campuran. Ya, maju mundur itu campuran atau mundur ya. Nah, jadi di dalam cerpen Robohnya Surau Kami, alurnya, nah di sini alurnya dikatakan alur yang dipakai adalah alur maju dan mundur. Berarti dia pakai alur campuran ya, alur campuran. Ya. Jadi dia ceritanya, nah bisa dilihat dari paragraf ini, potongan cerita ini. Kalau beberapa tahun yang lalu, nah, dia berusaha membayangkan tempat kota kelahirannya gitu ya. Kemudian balik lagi ke masa sekarang. Kemudian ada penokohan. Nah, di dalam penokohan itu ya tokoh dijelaskan sebagai pelaku yang bertindak atau beraksi dan berfungsi sebagai penggeraknya. Ya, kalau nggak ada tokoh di dalam cerita itu ya ceritanya nggak bakal hidup. Nah, kalau di sini di dalam Robohnya Surau Kami itu ada beberapa tokoh ya. Misalnya ada tokoh Aku di sini. Nah, Aku ini dia apa? Tidak ada namanya dia. Hanya Aku. Nah, ini sebenarnya hal yang cukup wajar, hal yang cukup lumrah di dalam cerpen. Kadang orang-orang bikin cerpen itu nggak menjelaskan siapa si A, siapa si B, dan tokohnya pun terbatas. Kita cek tokohnya itu terbatas atau enggak. Satu nih tokoh Aku ya. Dua tokoh kakek. Nah tokoh kakek di sini tokoh sentralnya ya, tokoh protagonisnya. Kemudian ada Ajo Sidi dan Haji Saleh. Nah, jadi tokoh di dalam cerpen itu terbatas ya. Hanya ada 1 sampai 4 sampai 5 ya. Enggak sebanyak di novel gitu. Atau enggak sebanyak di sinetron atau di drama-drama Netflix barangkali ya. Enggak terlalu banyak. Jadi terbatas dia. Seperti di Robohnya Surau Kami ini dia hanya ada 4 tokoh. Nah, kemudian untuk latar sendiri ya, latar itu kan ada dibagi ya sebenarnya 3 ini ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, sama latar suasana. Cuma latar suasananya di sini tidak dijelaskan. Ya, latar tempat di sini di Robohnya Surau Kami itu ada di kota, dekat pasar, di surau, di akhirat ada juga ya, adegan di neraka. Ya, kalau kalian baca itu ada adegan di neraka ya, luar biasa. Imajinasi penulisnya Nafis ini memang mantap sekali. Iya, padahal halnya neraka itu simple gitu kan, kok bisa bikin cerita yang seperti itu, kolam dan lain sebagainya ya, banyak lagi. Kemudian ada latar waktu ya, nah di sini ada gambarannya pada suatu waktu ya. Kemudian di akhirat, nah di akhirat ini juga latar waktu nih, di akhirat ya. Sedari muda ini juga waktu ya, sedari muda ini juga latar waktu, maksudnya semenjak muda sampai sekarang gitu. Nah, ini tadi yang ketinggalan adalah gaya bahasanya. Nah, jadi gaya bahasa di sini adalah bagaimana cara seseorang gitu ya, cara seorang pengarang itu untuk menyampaikan gagasannya ya dengan media bahasa secara indah, secara harmonis ya. Supaya apa? Makna yang dia sampaikan itu bisa menyentuh kita, bisa menyentuh daya intelektual kita, daya emosi kita, dan kita pun tergerak gitu untuk belajar dari cerpen tersebut. Nah, misalnya di dalam cerpen ini sendiri itu banyak sekali digunakan kata-kata dalam bidang keagamaan nih, dalam bidang keagamaan. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah, akhirat, tawakal, dosa, pahala. Nah, di sini pengarang itu menggunakan gaya bahasa yang sosok menggambarkan seseorang itu memang taat beragama.
Waduh, mohon maaf, ini nama saya belum saya ganti ya dari tadi ya. Iya, udah nggak apa-apa lah ya. Agak ngocak dikit. Saya tadi lagi ke belakang, makanya saya ketik dulu. Siapa tahu ada yang udah masuk duluan kan. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada sudut pandang ya, sudut pandang. Ya. Sudut pandang di sini adalah cara pengarang menyajikan tokohnya. Ya. Sudut pandang itu ada 3 dan yang sering dipakai itu ada 2 ya. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Ya, sudut pandang orang pertama itu dia pasti aku, dan aku itu dia kalau menggambarkan ceritanya. Jadi dalam satu persepsi tokoh. Nah, sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga itu dia, mereka, ya, dia dan mereka gitu ya. Dia menggambarkan tokohnya, mereka menggambarkan tokohnya, maksudnya pengarangnya menggambarkan tokohnya itu dari luar ceritanya gitu. Ya. Nah, kalau dari cerpen Robohnya Surau Kami ini, nah pengarang di sini memposisikan dirinya sebagai tokoh utama, ya. Sebab secara langsung dia terlibat. Ya. Nah ini tadi. Sekali hari aku datang pula mengupah pada kakek. Ini sudut pandang orang keberapa nih yang dia pakai? Pertama. Ya, pertama atau satu ya. Sudut pandang orang pertama. Oke, lanjut ke amanat. Nah, ini yang terakhir ya. Amanat itu ya pesannya lah. Pesan yang bisa, yang pesan itu bisa secara eksplisit maupun implisit ya. Eksplisit itu dia terang-terangan memesankan gitu kepada pembaca. Misalnya kita kalau beribadah itu harusnya juga memperhatikan orang lain. Jangan egois memperhatikan diri sendiri saja. Atau secara implisit, secara tidak langsung, misalnya dari kelakuannya itu loh, kelakuannya si Haji Saleh ya, kelakuannya Haji Saleh yang sampai mendemonstrasi Tuhan itu, ya, Tuhannya di demo biar mereka bisa masuk surga itu tadi. Nah ini tadi, jangan cepat bangga akan perbuatan baik yang kita lakukan karena hal ini bisa saja baik di hadapan manusia, tapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Nah ini buktinya. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terbanggang hangus, merintih kesakitan. Nah, ini pesannya disampaikan secara implisit ya. Implisit maksudnya nggak langsung, tidak langsung. Artinya kita harus membaca dulu ceritanya, baru memahami makna dari ceritanya itu. Haji Saleh ini seperti namanya Saleh loh, ya, secara individu tapi udah haji, Saleh pula. Nah, cuma karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri dalam ibadah, makanya dia masuk neraka juga itu, sama dengan teman-temannya yang juga hanya mementingkan dirinya sendiri. Oke, dan itulah tadi ya 7 dari unsur intrinsik cerita pendek yang tentunya harus ada ya, wajib ada itu di dalam karya sastra berupa cerita pendek. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Ustaz, kalau misalnya cerita yang Ustaz, cerita misteri itu kan Ustaz, nah nggak pakai unsur intrinsik amanat kayak gitu Ustaz, masih bisa masuk cerpen kah? Kenapa Yasin, mohon maaf kurang jelas suaranya, boleh dinyaringin lagi suaranya? Kan ada cerita pendek kayak tuh, cerita misteri pendek kayak gitu kan Ustaz? Ya. Nah, kalau misalnya apa ya, kayak nggak ketemu atau memang sengaja nggak ada unsur amanatnya kayak gitu, masih tetap cerpen nggak Ustaz? Oh masih, ya, masih Yasin, masih tetap cerpen meskipun amanatnya secara langsung memang nggak kelihatan gitu, ya. Kadang amanatnya mungkin
tentang masalah intelektualitas barangkali ya, trik-trik gitu, bagaimana dia menemukannya. Nah, itu juga salah satu dari amanat gitu. Bagaimana kita sebagai manusia itu lebih hati-hati lagi, kemudian dalam melihat sesuatu masalah, itu agar lebih teliti. Biasanya dalam cerita misteri seperti itu, Yasin. Pesan amanatnya biasanya seperti itu. Amanat itu tidak terbatas dalam bentuk yang religius ya, nggak terbatas di situ. Bisa juga amanat itu berlaku tentang cara hidup kita sehari-hari gitu. Gini, misalnya cerpen misteri itu apa ya yang saya baca ya kemarin ya? Ya ada sih cerpen itu yang cerita misteri yang saya baca, cerpen hubungan antara guru dan murid, dan ternyata hanya karena kata-kata yang salah, ya kata-kata yang salah itu bisa mengakibatkan pembunuhan ternyata. Bahkan sampai murid-muridnya itu disuruh minum air susunya mau tahu isinya apa? Virus AIDS. Air susunya itu virus AIDS isinya. Ya, mereka kan ada jam minum gitu ya di cerpennya itu. Jadi cerita pesannya, amanatnya itu nggak terbatas ya, nggak terbatas hanya dalam religius. Banyak bisa berupa sosial, budaya, pendidikan, ya, banyak banget bisa kok kita cari itu amanatnya. Jadi gitu Yasin, tetap ada amanatnya itu pastinya. Jelas? Kalau misalnya kayak cerita horor, Cerita horor. kayak cerita horor, iya, Maksudnya cerita horor kenapa? cerita horor tapi dia pendek, masih bisa dibilang cerpen juga gak, Seth? Iya, masih bisa dibilang cerpen. Ya. Jadi intinya kan cerpen itu memuat paling tidak 6 unsur yang tadi tuh, ya. 7 unsur yang tadi, paling tidak memuat unsur yang itu tadi. Kalau sudah ada di dalamnya, ada tokohnya, ada latarnya, ada alurnya, ada sudut pandang, ya meskipun amanatnya tuh kelihatannya kayaknya nggak kelihatan gitu loh, tetap itu bisa disebut sebagai cerpen. Ya, tapi kita bisa membedakan ya antara cerpen sama riddle ya, barangkali riddle. Pernah baca riddle barangkali? Ya, riddle itu kan dia kayak cerita pendek juga, tapi kita mesti mecahkan misteri dari cerita itu tadi. Nah, bisa kok, insya Allah bisa membedakan itu antara riddle sama cerpen. Nah, meskipun ceritanya horor tadi dan singkat, ya kita bisa nyebut itu sebagai cerpen. Ya. Asal memenuhi 6 sampai 7 unsur yang tadi sudah disebutkan. Oke. Gimana Yasin? Bisa, Seth. Jelas? Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi sebelum ini ya. Ada satu lagi nih. Satu lagi materi yang mesti disampaikan. Oke, udah kelihatan ya? Oke. Ya, tips menulis cerpen bagi pemula. Nah, ini saya mau sedikit ngasih kalian inspirasi barangkali ya, siapa tahu bisa dimanfaatin, bisa dipakai. Ini cara saya dalam membuat cerpen ya, cara saya. Dulu awal-awal saya bikin cerpen itu nggak ada yang ngajarin, dan saya menulis benar-benar apa adanya. Dan alhasil ya berantakan. Cuma meskipun berantakan di sana, akhirnya saya belajar banyak gitu. Belajar banyak, cerpen itu ternyata memang perlu perancangan yang sangat rumit gitu. Kalau mau bagus kualitasnya. Mulai dari kita nggak perlu ini ya, nggak perlu apa namanya, menuliskan secara spesifik unsurnya itu tadi, mulai dari temanya, alurnya, itu nggak perlu secara spesifik, ya tinggal kitanya aja, kita mau fokusnya ke bagian yang mana. Nah, ini saya bagi ke dalam 2 ya. Bagian yang pertama ini adalah wajib bagi kita itu untuk menentukan kerangka dari cerpennya.
tanpa kerangka, cerpen kita itu ibarat ya inilah telur tanpa micin barangkali ya, nggak enak gitu. Jadi perlu kerangka, kita perlu bikin kerangka. Nah, yang pertama, di dalam membuat kerangka itu, perhatikan temanya. Tema itu sebenarnya ada di sekitar kita, banyak gitu. Ya, tinggal kitanya aja lagi mau nyarinya, mau pakai tema yang mana gitu. Banyak di antara kita itu terjebak dalam situasi, oh cerpen itu harus fantasi, imajinasinya harus tinggi. Enggak, ya. Kalian belajar, ini lagi belajar kita nih bisa jadi cerpen, serius. Ya. Belajar virtual kayak gini, tiba-tiba si Gusnul masuk ke dalam dunia virtual, tubuh ininya, tubuh jasad aslinya itu menghilang dan masuk ke dunia virtual. Oh, kayak SEO aja udah ya. Ya, sebenarnya banyak ya di sekitar kita itu. Kita menceritakan tentang keseharian kita itu bisa jadi cerpen juga. Ceritakan tentang saudara kita yang nakal atau lain sebagainya. Nah, itu banyak banget. Ya, tinggal kita aja lagi mau ngambilnya yang mana gitu. Maka dari itu, dari menentukan tema itu, carilah tema yang sederhana. Gitu. Misalnya, ini kebanyakan kan cerita-cerita itu yang jadi imajinasi itu seorang anak laki-laki yang mempunyai kekuatan super gitu. Ya, tiba-tiba dia entah kenapa punya semacam kemampuan itu untuk bisa berenang di mimpi orang lain gitu. Misal, banyak ya temanya. Nah, kemudian batasi tokohnya, ya. Tokohnya itu dibatasi, jangan terlalu banyak. Tokohnya itu cukup 1-3 itu sebenarnya cukup. Ya. 2 orang bahkan sudah cukup juga. Ya. Nah, kemudian setelah dibatasi, tuliskan ciri dan watak tokoh itu dengan jelas. Ya, cirinya apa? Misalnya, saya mau bikin karakter tokoh di sini apa? Rido misalnya gitu namanya. Rido ini karakternya adalah karakter yang pemberani sekaligus tapi kurang cakap dalam hal-hal terkait pelajaran barangkali seperti itu. Orangnya pemberani tapi ya kurang dalam hal pelajaran. Atau bikin tokoh namanya Susi misalnya gitu, cewek. Susi ini anaknya pinter luar dalam ya, olahraganya pinter, pendidik mata pelajarannya juga pinter pelajarannya. Cuma dia punya kecenderungan psikopat misalnya, atau punya kecenderungan autis dan lain sebagainya. Jadi 2 sisi itu ditampakkan di dalam tokoh kalian, harus ditampakkan. Ada sisi negatif, ada sisi positif di dalam tokoh kalian itu. Ya. Oh, itu trik saya ya. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif di dalam setiap tokoh cerpen itu. Nah, kemudian tandai alurnya, ya, tandai alur atau plotnya. Nah, kita mau pakai alurnya mana? Alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kita tandain tuh, mau pakai yang mana. Kemudian di plotnya usahakan kalian pikirkan akhirnya itu seperti apa gitu. Mau akhirnya seperti apa? Ya. Ingat, cerpen itu pendek ya. Cerpen itu pendek, jadi usahakan hanya ada 3 adegan, 3-5 adegan lah di dalamnya. Jadi kita tentukan dulu ini akhirnya mau seperti apa. Baru kita bisa untuk melanjutkan ceritanya. Nah, kemudian setelah menentukan akhir dari adegan, kita buat ringkasannya, ringkasan adegannya. Ya, ringkasan adegan per paragraf itu tadi. Nggak usah panjang-panjang, ya. 1 paragraf 1 adegan. Ini masih kerangka loh ya, masih kerangka, belum nulis asli. Nah, kemudian yang kedua adalah menemukan gaya tulisan. Gaya tulisan kita itu gimana sih cara menemukannya? Ya memang mau nggak mau pertama-tama kita harus banyak baca ya, baca gitu. Karena tulisan yang baik itu nggak bakal terlahir kalau kita nggak banyak membaca.
Nah, membacanya pun kita itu membacanya harus seperti seorang penulis, bukan baca seperti orang penikmat. Seorang penikmat sama penulis beda ya. Kalau penikmat dia hanya baca sekilas saja hatinya terhibur udah. Kalau penulis dia akan membaca itu kalimat per kalimat, per tanda kata itu, per kata-kata, per tanda baca itu dia baca gitu. Dia lihat itu gimana cara meletakkan percakapannya ya. Sehingga kita itu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian ya mulai dengan kejutan yang membuat penasaran. Ini sering nih saya temukan di cerita pendek ya, anak SMA atau anak SMP ya, pada umumnya pasti bikin ceritanya gini, pada suatu hari. Benar nggak? Awalannya gitu, Mas. Itu kayaknya aturan baku gitu loh. Padahal kalau kita pakai pada suatu hari gitu, itu tuh klise gitu, klise dan apa terlalu dangkal ya. Padahal cerpen itu identik dengan penanjakan. Coba sekarang saya mau ini ya, mau tes. Ini mana yang lebih bagus menurut kalian? Sebentar. Oke. Sekarang mana yang bagus nih antara dua ini? Ini yang B. Ini sama-sama pembuka ya. Ini sama-sama pembuka. Nah, coba bandingkan mana yang bagus. Yang B. Yang B. Yang B. Ya, yang B B. ya. Jelas ya, yang B ya yang bagus di sini. Kenapa? Ini sumpah ini klise banget ini. Ini dangkal banget. Pada suatu hari seorang ilmuwan muda menemukan batu luar angkasa yang dapat merubahnya menjadi sosok dengan kekuatan ajaib. Saya ngerasa itu lebay dan aneh gitu. Tapi beda. Kalau kita bikin orang penasaran itu seperti ini. Ilmuwan itu menggenggam batu tersebut di tangannya. Secercah cahaya kemudian mencuat menyilaukan hingga ia pun tidak sadarkan diri seketika. Nah, ini kan lebih bikin penasaran, ya. Lebih menarik lah. Pengen bikin orang baca. Ya, orang lebih tertarik bacanya. Makanya itu mulai dengan kejutan ya, kejutan ini tadi. Oke, lanjut. Ini udah mau habis kayaknya. Ya, menulislah layaknya seorang penulis gitu. Ya, kalau kita layaknya seorang penulis, kita berangan-angan aja lah. Kita ini bakal nulis cerita yang terkenal dan bakal mengubah dunia gitu. Ya ini berangan-angan memang. Cuma ini trik untuk mengelabui kepala kita, ya, untuk mengelabui mental kita juga, ya, agar kita bisa menuliskan sesuatu yang baik gitu, ya, cerpen yang bagus tentunya. Dan yang terakhir adalah ya menulislah dengan berani. Ya. Jadi biarkan tulisan kalian itu mengalir dulu apa adanya, dan kalau bisa ya sekali-sekali posting aja online tulisan kalian, diposting online, minta pendapat orang lain, itu gimana tulisannya, gimana revisinya dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau saya itu biasanya gini. Jadi saya itu kalau dalam membuat kerangka, saya bakal bikin tabel dulu.
tabel sederhana aja. Nah, misalnya saya ingin tentukan tema dulu, kemudian penokohan, kemudian apalagi tadi ya? Ya, alurnya, kemudian plotnya, kemudian adegan 1 misalnya, adegan 2, adegan 3. Nah, saya secara sederhana bikinnya seperti ini. Nah, misalnya saya mau bikin temanya adalah apa tadi itu, ilmuwan yang bisa menciptakan hujan. Nah, misalnya gitu. Penokohannya siapa? Calvin misalnya namanya. Di sini harus didetail, ya, harus detail. Misalnya seorang ilmuwan seorang ilmuwan muda lah gitu ya. Ilmuwan muda yang berumur berapa Calvin sekarang? 16. 17 Ustaz. Hah? 17. Iya, 17. Ya, ini kayaknya kayak Tenki Noko ini. Kalau hujan ini. Memiliki ambisi untuk Dan Kinoko mencerahkan Ustaz. mencerahkan ya. Menciptakan Iya, hujan. mencerahkan. Oh iya, di kotanya yang kekeringan. Woi, sadap kan? Gini. Maja hujan. Ya. Alvin jadi hujannya aja Ustaz. Apa? Awang Ya. hujan. Terus alurnya maju mundur misalnya, nanti ada bahas masa lalunya juga. Plotnya akhirnya anggap aja akhirnya itu kita pengen Calvin memberikan pengorbanan jiwanya hingga hujan bisa turun di kotanya. Nah, gitu misalnya. Ya. Ini akhirnya, ini plot ini akhirnya ya, akhir dari cerita. Ini harus kita tentukan supaya mempermudah kita nanti. Nah, adegan satunya gimana? Nah, ini imajinasikan saja. Adegan 1 gimana, adegan 2-nya bagaimana, adegan 3. Nah, gak usah banyak-banyak, ya. Sedikit aja cukup. 1 kalimat bahkan cukup untuk menggambarkan adegan ini. Nah, sisanya nanti kalian tulis. Jadi beginilah trik saya ya dalam membuat cerpen itu. Bikin dulu tabel seperti ini, ya. Baru dimuat dulu apa yang penting, apa-apa yang penting, baru mulai menulis. Oke. Ya. Baik, cukup dulu dari saya sampai di sini. Masih ada 5 menit. Ada yang mau ditanyakan?